Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan malam hari ini eh, kami dari kelas manajemen internasional akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta pasal-pasalnya. Nah, sebelum kami masuk dalam penjelasan, ya, dari saya pribadi akan mengenalkan teman-teman saya di sini. Yang pertama ada Adinda, kemudian ada Belinda, dan saya sendiri ada Kevin. Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari suatu negara di hampir seluruh dunia. Pajak berkontribusi besar terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan negara untuk para warga negaranya. Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia juga beragam. Lantas, apa yang dimaksud dengan pajak dan apa saja jenis pajak yang berlaku di Indonesia? Di Indonesia, pengenaan pajak telah dilakukan sejak zaman kerajaan, kolonial, penjajahan Jepang hingga kemerdekaan. Namun, pengenaan pajak di tiap zaman berbeda satu dengan lainnya. Dahulu, pajak cenderung merugikan masyarakat. Namun, saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, perspektif masyarakat terhadap pajak berangsur positif. Pada masa penjajahan Jepang, istilah tax sudah mulai diperkenalkan pada penamaan pajak atas tanah atau land tax. Sebelumnya, pajak tanah dikenal sebagai land rent atau land rent pada zaman kolonial. Pada zaman ini, ketentuan pajak juga diatur untuk kepemilikan sepeda dan penggunaan fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak menurut golongan. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Artinya, pajak ini harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari oleh adanya suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayar sejumlah pajak tertentu. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak biaya masuk, dan pajak ekspor. Kemudian ada pajak menurut sifat. Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu pajak subjektif. Adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda atau perbuatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjek pajak ataupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak menurut lembaga pemungut. Pajak menurut lembaga pemungut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kemudian ada pajak daerah.
Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dan kemudian diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi untuk selanjutnya mungkin bakal saya jelaskan mengenai jenis-jenis pajak pusat. Nah, dari pajak pusat tersendiri ini ada 5 poin. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau kita biasa kenal dengan PPH, kemudian ada pajak pertama nilai barang dan jasa yang kita kenal dengan PPN, kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPA, PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PPB, dan yang terakhir ada BM atau BM-TRAI. Nah, untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, selain itu, pajak penghasilan juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa kenal dengan PPh final. Kemudian ada PPh pasal 21 yang kita kenal dengan pajak penghasilan untuk orang pribadi. Kemudian PPh pasal 22 untuk bendaharawan yang dimana merupakan pegawai swasta atau pemerintahan yang melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kemudian ada PPh pasal 23 yang mengenai gift atau hadiah yang diberikan di luar potongan PPh pasal 21. Kemudian ada PPh pasal 24 membahas mengenai kredit pajak. Kemudian ada PPh pasal 25 yang membahas mengenai cicilan dari pajak itu sendiri. Untuk pajak pertama nilai barang dan jasa atau biasa kita kenal dengan PPN merupakan pajak pertama nilai yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berbunyi PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan, pemanfaatan, impor, ekspor barang dan atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajak sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak objektif yang telah dijelaskan oleh Belinda tadi. Oke, kemudian dalam ketentuan PPN selain pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak, dikenal juga istilah objek pajak yang dibebaskan dan objek pajak tidak dipungut PPN. Nah, terdapat sekitar 11 aturan pelaksanaan terkait objek PPN yang telah diperbarui mengikuti perubahan dalam Undang-Undang HPP lebih lanjut berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU HPP pula. Saat ini PPN dapat dikenakan secara final dan tidak final. Pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita kenal dengan PPNBM. Nah, sama seperti PPN, ketentuan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993. Nah, yang berbunyi PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut. Nah, misalnya kita membeli barang-barang yang mewah nih, misalnya kita membeli kapal pesiar, nah itu dikenakan pajak. Nah, pajak tersebut dikenakan hanya satu kali pada saat kita membeli barang tersebut. Seperti itu maksudnya. Nah, pajak bumi dan bangunan, PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1944 juga mengatur PBB tersebut. Nah, tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya dan bangunan dikenai PBB. Nah, itu bunyinya. Dan ada beberapa pengecualian nih untuk dikenakan PBB. Nah, objek-objek apa aja? Nah, ini contoh objeknya ini ada seperti digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu tidak dikenakan PBB. Kemudian yang selanjutnya itu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Kemudian ada merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Seperti itu. Yang terakhir adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulis tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan dokumen yang wajib dibubuhi bea materai. Di antaranya adalah sebagai berikut. Misalnya ada surat perjanjian, surat keterangan, akta notaris, yang berupa grose, salinan kutipannya, kemudian akta pejabat yang biasa kita untuk buat tanah itu, kemudian dokumen transaksi surat berharga dan lainnya. Kemudian
ada beberapa unit administrasi pajak pusat. Nah, apa saja sih yang jadikan administrasi untuk pajak pusat ini? Itu yang pertama ada kantor pelayanan pajak atau biasa kenal KPP. Kemudian ada kantor penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan atau kita kenal KP2KP. Kemudian ada kita kenal juga kantor wilayah DJP. Nah, kemudian kantor pusat DJP, seperti itu. Oke, untuk yang jenis-jenis pajak daerah ini tuh, pajak-pajak daerah ini banyak sekali dibaginya. Nah, kita ada pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan dipungut oleh kabupaten atau kota. Dipungut oleh pemerintah provinsi itu seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor, habis itu PAB atau pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsi pajak mineral bukan logam. Itu yang dipungut oleh provinsi. Kemudian yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kabupaten kota itu ada pajak bumi dan bangunan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa kita kenal BPHTB, ada pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air dan tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsi pajak kendaraan bermotor, opsi bea balik nama kendaraan bermotor atau opsi BNPKB. Kemudian pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Oke, mungkin itu sekian pembahasan mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian di sini saya ada satu kasus yang mungkin sedikit menarik lah, dan saya gali kembali setelah beberapa waktu ini udah nggak dibicarakan lagi, tapi ini sangat relate sekali dengan pembahasan kita, yaitu ada salah satu peserta lomba nyanyi yang berasal dari Indonesia. Dia nih lomba nyanyi di Jepang, namanya itu Fatimah, kalau nggak salah. Di sini dia nih memenangkan juara tersebut, juara nyanyi di Jepang. Kemudian dia bawa balik tuh barangnya berupa piala aja nih. Pialanya tuh cukup gede, jadi dia pulangnya tuh nggak barengan gitu. Jadi dia pulang dulu ke Indonesia, nanti pialanya tuh baru dikirim lewat jasa ekspres. Habis itu pas sudah sampai barangnya, pialanya tersebut ternyata tuh ya harusnya nggak dikenakan pajak atas barang tersebut, malah dikenakan pajak oleh bea cukai. Nah, otomatis ngamuk dong. Ini Fatima ini dia bilang, kok saya menang lomba, kan ini nggak termasuk dalam konteks pajak harus dipungut pajak gitu loh, karena ini hanya berupa piala gitu loh. Nah, katanya bahwa ini Fatima ini hanya mengada-ngada nih, dia nggak mungkin menang lomba nyanyi di Jepang gitu loh. Kemudian dari pihak bea cukai ini sampai membuktikan, suruh dia membuktikan dengan Fatima ini menyanyi di depan para pejabat bea cukai tersebut di dalam kantor tersebut. Nah, setelah itu viral berita ini jadi diangkat kembali, dan pihak bea cukai tersebut meminta maaf kepada Fatima agar kesalahannya itu bisa dimaafkan gitulah. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari kasus seperti ini seharusnya kita bisa lebih lebih paham lagi lah mengenai pajak. Nah, dengan cara apa kita belajar pajak kayak seperti ini gitu loh. Kita tahu pajak-pajak apa aja yang harus dipungut dan tidak dipungut kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat awam ini tidak dibodohi gitu loh sama para pejabat pajak tersebut kayak gitu loh. Oke, mungkin itu contoh kasus yang bisa kita jadikan pelajaran sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih berwawasan mengenai pajak seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian. Selamat malam.